Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Bintang dari kelas 12 IPA 2 absen 26. Di sini saya akan monolog maksud. Di sini saya akan bukan dari absen segini langsung nanti dekat mesin. Aku adalah remaja yang kehilangan masa muda. Semua itu berawal ketika aku pindah ke Pulau Dewata yang seharusnya dikala itu aku masih menetap di Pulau Jawa. Semua itu terjadi karena ayahku pergi ke luar negeri untuk mengambil S2. Ya, tentunya aku merasa bangga kepada ayahku yang bisa melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Namun di lain sisi, aku pun merasa sedih. Aku harus meninggalkan kota yang aku sayangi dan aku cintai. Oke, terlepas dari itu, aku tetap bisa menerima semua itu. Aku pun pindah ke Bali, ke rumah bibi. Nah, semua itu bermula dari sini, dari bibi. Pada awalnya aku berharap bibi itu orangnya baik, penyayang, dan itu pun emang fakta, itu memang terjadi di beberapa minggu, hanya beberapa minggu. Namun semua itu berubah. Bibiku berubah karena bibi cuma bersandiwara di awal. Ya, aku pun tak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak tahu aku harus apa. Di setiap harinya aku selalu menerima cacian, makian, dan bahkan aku sering main fisik oleh bibiku. Aku selalu dicambuk, dikurung di kamar yang gelap dan menakutkan. Aku hanya bisa pasrah, menunggu keajaiban terjadi kepada diriku. Ya, mau gimana lagi? Itu udah takdirku. Hari demi hari berlanjut. Yang awalnya aku sempat putus asa, aku mendapatkan motivasi. Karena terbesitlah di pikiran di benakku bahwa kalau aku menyerah di sini, aku pasti tidak akan menemukan kebahagiaan di masa depan. Aku percaya bahwa ada pelangi setelah hujan. Meskipun sekarang aku merasa sedih, susah, aku yakin di suatu saat pasti aku mendapatkan buahnya. Setiap hari aku hanya bisa dibully oleh anak-anak bibiku. Aku tak tahu apa salahku. Aku tidak pernah untuk menjahili mereka, apalagi memarahi mereka. Apakah itu adil bagi diriku ini? Aku hanyalah manusia biasa, aku masih punya perasaan. Kenapa semua ini terjadi kepada diriku? Aku tidak menyalahkan Tuhan, tetapi aku merasa kasihan terhadap diriku sendiri. Hingga di suatu saat aku pergi ke pantai sambil menikmati petang dengan melihat warna langit yang berubah menjadi oranye dan sambil berbicara kepada diriku sendiri.
bahwasanya aku kangen dengan ayah. Aku rindu. Oh, ayahku. Andaikan engkau ada di sini, engkau pasti akan selalu menemaniku. Namun, kenyataannya ayahku tidak ada di sini. Aku menjalani hari-hariku, menjalani susah payah, susah senang hidupku sendiri. Meskipun aku punya keluarga, entah aku punya adik, entah punya ibu, ataupun bibi dan keluarga lainnya, aku tidak mau untuk bercerita kepada mereka karena aku tahu mereka pasti akan sedih mendengarnya. Aku tidak mau membebankan mereka, isi kepala mereka sudah penuh. Ya, waktu pun terus berlalu. Aku terus berusaha buat meyakinkan bibiku supaya bibi paham betul apa yang aku rasakan dan bibi supaya bisa memperlakukanku seperti manusia, bukan seperti hewan. Setiap harinya aku harus bekerja belajar sampai nilaiku, prestasiku turun. Beberapa tahun pun udah berlalu dan akhirnya aku bebas dari neraka. Akhirnya aku bebas dari rumah bibi. Aku senang, aku sangat senang. Tetapi aku masih merasa bersalah karena masih belum bisa meyakinkan bibi dan bibi masih membenci diriku. Yang padahal aku juga tidak tahu apa salahku. Dan setelah aku keluar dari rumah bibi, akhirnya kehidupanku udah mulai membaik. Dan disitulah kehidupan baruku dimulai. Dikala itu, aku dan adik-adikku serta ibuku berjualan manisan, entah manisan mangga dan sebagainya. Aku juga menjual es krim di sekolahku. Bahkan teman-temanku sampai bertanya kepada diriku, "Loh, bukannya kamu dulu kaya, kok sekarang jualan es krim? Dasar kamu orang miskin." Dan di waktu itu aku merasa sakit hati. Aku jujur merasa sakit hati. Namun aku sadar bahwa roda itu berputar, tidak selalu di atas. Tentunya aku terus bersemangat. Aku tambah bersemangat untuk mengejar mimpiku. Dan prestasiku, nilaiku menjadi membaik karena aku sudah bisa fokus ke sekolahku tanpa bekerja di setiap hari, setiap malamnya. Meskipun aku berjualan, tetapi aku bisa menikmati itu semua, bisa membagi waktu. Dan di saat aku merasa sedih, aku percaya bahwa hidupku pasti akan membaik di suatu saat nanti. 5 tahun pun berlalu. Ayahku yang awalnya di luar negeri datang ke Indonesia untuk menemui diriku dan dia pun menyapa aku dan adik-adikku serta ibuku. "Hai, sudah lama tidak berjumpa. Bagaimana kabarmu?" Aku pun menjawab, "Oh, ayahku. Bagaimana kabar ayah?" Kalau aku sih dan mama dan adik-adikku
betah kok tinggal di sini dan tidak pernah sakit selama 5 tahun ini. Setelah itu ayahku lega mendengar pernyataan dariku. Dan ayahku berbicara kepada aku bahwa dia tidak ingin melanjutkan lukis, tidak ingin melanjutkan menjadi pelukis dan beralih profesi menjadi petani. Aku pun awalnya terheran-heran. Kenapa kok ayahku bisa berubah pikiran menjadi petani ya? Dan ayahku menjawab, di Indonesia ini banyak sekali kok para petani yang masih menggunakan teknik tradisional. Mereka tidak tahu bahwasannya negara-negara asing di luar sana menggunakan teknik modern yang tentunya pasti lebih efektif. Dan aku pun menjawab, oh, betul sekali ya. Ayahku emang pintar. Dan setelah dari itu, setelah berbincangan yang cukup mendalam, ayahku meninggalkanku dan dia ingin membeli sebuah traktor dan juga seekor kerbau untuk melakukan pertanian, dan dia juga ingin mendirikan sebuah sekolah pertanian modern di desaku. Dan alhamdulillahnya kehidupanku mulai menjadi membaik dan aku menemukan kebahagiaan yang selama ini aku nantikan. Akhirnya aku bisa merasakan kebahagiaan itu. Ekonomiku sudah membaik dan semuanya sudah membaik. Nah, amanat yang dapat kalian ambil dari monolog tersebut, kalian harus tegar dan bersabar. Tentunya kalian juga harus bersemangat. Semangat untuk meraih apa yang kalian mau. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin jika kalian mau berusaha. Nothing impossible if you want to try. Ingat itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.